Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM C022370. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fraud prevention atau pencegahan kecurangan. Fraud prevention itu adalah serangkaian strategi atau kebijakan yang ditetapkan untuk mendeteksi, mencegah, dan meminimalkan risiko aktivitas kecurangan. Nah, dalam pembahasan fraud prevention ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah gejala gunung es, kemudian yang kedua adalah report to the nation, yang ketiga pengendalian intern, yang keempat fraud specific internal control, dan yang terakhir adalah pengendalian internal aktif dan pasif. Nah, yang pertama itu adalah gejala gunung es. Jadi konsep gunung es dalam fraud merupakan sebuah metafora yang menggambarkan bahwa kecurangan terungkap hanyalah sebagian kecil dari praktik sebenarnya. Sama halnya dengan gunung es yang hanya memperlihatkan sebagian kecil masanya di atas permukaan air. Kecurangan bermula dari yang kecil, kemudian membesar dan pada akhirnya akan mencelakakan. Untuk itu, perlu ada semacam program yang terstruktur serta tertata baik menekan praktik kecurangan. Berdasarkan penelitian, dari keseluruhan kasus fraud yang ada, hanya sekitar 20% yang sampai pada tahap tuntutan hukum. Sementara 40%-nya terdeteksi namun belum ditindaklanjuti secara hukum, dan 40% sisanya masih tersembunyi sama sekali. Lalu yang kedua adalah report to the nation. Report to the nation adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiner atau ECFE. Laporan ini menyajikan hasil penelitian mengenai tren, pola, dan dampak fraud di berbagai industri dan wilayah. Report to the Nation telah dilakukan ECFE sejak tahun 1996 dan menyempurnakan metodologi survei, fenomena yang ingin dieksplorasi, dan penyajian hasil survei. Report to the Nation adalah publikasi 2 tahunan oleh ECFE yang bersumber dari jawaban para anggota di seluruh dunia tentang antara lain profil pelaku fraud, tipologi atau taksonomi fraud, industri yang rentan fraud, kerugian karena fraud. Laporan keuangan ini memberikan gambaran mendalam tentang fenomena fraud global. Berdasarkan survei dari 1920 kasus nyata yang selama 2020 sampai 2023, penelitian ini mengungkapkan fakta mengejutkan. Rata-rata sebuah fraud tersembunyi selama 14 bulan sebelum terdeteksi, dengan kerugian rata-rata mencapai 1,7 juta US dollar per kasus. Bahkan lebih mengkhawatirkan, kerugian tahunan akibat fraud mencapai 5% dari pendapatan kotor perusahaan. Sebuah angka yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan sistem kritis dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Mengacu pada kerangka yang dibuat oleh Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission, sistem ini terdiri dari 5 komponen utama yang saling terkait. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen. Kemudian yang kedua adalah prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian terdiri dari personel yang kompeten, mutasi tugas, dan cuti wajib. Lalu pelimpahan tanggung jawab. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, dan yang terakhir pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset, dan operasional. Kemudian yang ketiga ada penilaian risiko.
Semua organisasi memiliki risiko. Dalam kondisi apapun, yang namanya risiko pasti ada dalam satu organisasi. Baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non-bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Kemudian yang keempat adalah pemantauan. Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat dimonitoring dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Dan yang terakhir adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebag pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal, hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan. Lalu materi selanjutnya itu adalah fraud specific internal control. Fraud specific internal control adalah suatu sistem pengendalian internal yang dirancang khusus untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi kecurangan dalam suatu organisasi. Terdapat beberapa jenis fraud specific internal control. Yang pertama itu adalah pengendalian akses. Nah, pengendalian akses ini adalah mengendalikan akses ke sistem, data, dan aset organisasi. Lalu yang kedua, pengendalian transaksi, yaitu mengendalikan transaksi keuangan dan operasional organisasi. Yang ketiga, pengendalian pelaporan, yaitu mengendalikan pelaporan keuangan dan operasional organisasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian pengawasan, yaitu mengendalikan pengawasan terhadap kegiatan organisasi. Kemudian poin yang terakhir adalah pengendalian internal aktif dan pasif. Nah, pertama itu kita membahas tentang pengendalian internal aktif. Jadi pengendalian internal aktif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu masalah atau penyimpangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan, kecurangan, atau ketidakpatuhan. Contohnya adalah pemisahan tugas. Kemudian yang kedua, otorisasi dan persetujuan. Yang ketiga, pengendalian fisik atas aset. Yang keempat, penggunaan kata sandi dan PIN. Yang kelima, tanda tangan sebagai bukti otoritas. Dan yang keenam, pengendalian aset secara fisik. Lalu yang kedua itu adalah pengendalian internal pasif. Nah, pengendalian internal pasif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu masalah atau penyimpangan. Pengendalian pasif memiliki tujuan yang sama dengan aktif, yaitu mencegah kecurangan terjadi. Contoh, rekonsiliasi. Kemudian yang kedua adalah audit internal. Yang ketiga, analisis variance. Yang keempat, jejak audit. Yang kelima, audit yang fokus. Kemudian yang keenam, pemisahan tugas. Dan yang terakhir, pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi. Nah, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.